Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama mempersiapkan di hari yang spesial ini. Kita sama-sama merayakan juga hari tahun baru Imlek. Oleh karena itu, untuk mengawali saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kita sama-sama bersukacita bersama dengan keluarga besar GKI Sion. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhanlah Perlindungan Kita.上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。sama-sama nyanyikan sekali lagi. 上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。Tuhan adalah perlindunganku, Dia sumber kekuatan kita. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Mari kita katakan haleluya, 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 haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah sumber pertolongan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita nyatakan Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kehidupan kita senantiasa. Haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah
sama-sama berdoa, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami merasakan betapa Tuhan begitu baik buat kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan anugerah-Mu, sukacita yang luar biasa pada pagi ini Tuhan. Di mana kami sebagian dari kami juga merayakan tahun baru Imlek Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami bisa merasakan kasih satu dengan yang lain, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami Tuhan. Bapak, di tahun baru ini Tuhan, kami ingin mengawali dengan datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu, berkat-Mu senantiasa berlimpah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mohon pengampunan daripada Engkau ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang seringkali kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, yang membuat hati Tuhan sedih. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan, dan biarlah kami datang dan kami bisa mengawali tahun baru dengan sukacita dan pengampunan dan berkat daripada Engkau. Terima kasih buat Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Kyonghi, Singchun Kyonghi, kita sama-sama merasakan bahwa Tuhan kita Allah yang begitu baik. Mari kita katakan, sebab Tuhan baik. Mari kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita nyatakan sukacita pada pagi hari ini. Kita sama-sama nyatakan, Tuhan, Kau Allah yang begitu baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dan dibesarkan agung namanya. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Kau Allah yang begitu baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan, nyatakan Tuhan begitu baik. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk. Wow, kita merasakan bahwa Allah kita Allah yang begitu baik. Tuhan adalah sumber kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita masih bisa merayakan Imlek pada hari ini, kemarin kita merayakan malam Imlek, semua itu adalah kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah sumber, jalan, kebenaran, dan hidup. Baik, pertama kita sama-sama akan menyanyikan lagu ini dalam bahasa Mandarin. 是主，你是我的天父，美善天父，掌管我的生命，我生命所拥有的一切，献明你为我伟大的爱。耶稣是道路，你是真理和生命，唯有你是我生命的救赎主，没有任何神能与我的主相比，你是我配得，叫你阿爸我的父。Kita katakan pada hari ini bahwa Tuhan Kau adalah Bapakku, Kau sumber kekuatan, sumber kebenaran dan hidup bagi kita semua. Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku, semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. Kita layak mengatakan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan. Setiap anugerah yang Tuhan berikan, biar kita manfaatkan untuk selalu bersuka cita pada hari ini. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Di hari khusus ini kami boleh merayakan Imlek ya Tuhan. Dan kami boleh beribadah kepadamu, biarlah pada hari ini kami boleh disiapkan hatinya untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang bagi sesama kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita boleh membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 4 ayatnya yang ke-23. Kita buka bersama-sama Alkitab kita, Matius 4 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan buat kita semua. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Sinyen Kwaile, Sinyen Mengen. Maafkan nada saya kalau tidak pas, tapi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Imlek buat kita semua ya. Bersyukur semalam kita bisa berkumpul bersama keluarga kita makan malam bersama, makanannya pasti banyak. Lalu hari ini kita boleh mengawali hari pertama Imlek kita dengan beribadah pada Tuhan bersama-sama di gereja ini. Saudara, pada mulanya perayaan Imlek itu bermaksud untuk mensyukuri rahmat seorang raja yang bernama Raja Shang di Cina. Biasanya pada perayaan Imlek ini keluarga sama seperti kita berkumpul bersama, kemudian menggunakan warna merah. Kenapa warna merah? Karena biasanya warna merah ini menyimbolkan warna musim semi. Sehingga Imlek adalah perayaan musim semi, orang-orang menggunakan warna merah pada perayaan ini. Kemudian ada tradisi memberikan angpau bagi anak cucunya, merupakan tanda berkat yang diberikan kepada anak-anak cucu kita. Namun di dalam perjalanannya, di dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok kuno, merah yang biasa dipakai untuk menyimbolkan warna musim semi menjadi warna untuk mengusir monster Nien. Nah, monster Nien ini adalah sosok monster yang dipercaya akan turun setiap tahunnya pada malam Imlek untuk mencari makan. Ya, makanannya adalah manusia. Sehingga setiap malam tahun baru monster ini akan turun dan memangsa manusia. Oleh karena itu para masyarakat pada waktu itu akhirnya menemukan cara gimana caranya mengusir monster Nien ini. Yaitu mereka akhirnya tahu bahwa monster Nien ini takut sama yang namanya warna merah. Sehingga setiap kali momen malam tahun baru, Imlek ataupun Imlek, mereka menggunakan warna merah untuk menakuti monster ini. Selain itu juga karena monster ini takut dengan suara bising, maka setiap malam tahun baru dibunyikan petasan yang begitu besar dan bising yang membuat monster ini takut dan tidak jadi datang ke desa untuk menyantap manusia. Dan biasanya orang-orang dewasa pada malam Imlek saat itu tidak tidur, mereka berjaga-jaga, menjaga. Kalau ada monsternya datang, mereka bisa mengusir monster ini. Biasanya keesokan harinya orang-orang akan saling menyapa kongsi, yang berarti selamat karena tidak dimakan oleh monster Nien ini. Namun tentunya saudara, bukanlah makna ini yang kita pegang bersama ketika kita merayakan Imlek ini. Itu hanya kepercayaan Tiongkok kuno. Kita saat ini merayakan Imlek tidak percaya dengan hal-hal atau tahayul-tahayul yang begitu. Namun sesungguhnya ada hal positif dan cukup Kristen di dalam tradisi Imlek yang biasa kita rayakan setiap tahun.
Misalnya makan malam yang barusan kita lakukan semalam. Kita berkumpul bersama, biasanya kalau keluarga pada pulang kampung semua dan berkumpul makan bersama. Biasanya ibu kita atau mama kita masak banyak supaya bisa kita makan bersama-sama di rumah. Makanan berlimpah dan bahkan biasanya makanan itu tidak habis di dalam satu malam. Biasanya makanan itu bisa dimakan lagi 2-3 hari ke depan. Nah, makanan berlimpah ini merupakan tanda bahwa ada berkat yang berlimpah, saudara. Biasanya teko air ataupun beras begitu banyak, ini juga menandakan bahwa ada kelimpahan di dalam keluarga. Nah, malam sebelum Imlek biasanya merupakan malam yang cukup penting selain hari pertama Imlek. Karena di mana keluarga kita berkumpul bersama, berbagi cerita, saling menghibur, saling mendoakan. Dan momen ini adalah momen yang sangat menghangatkan dan penuh dengan sukacita. Nah, satu tradisi yang mungkin selalu kita lakukan setiap tahun, Bapak Ibu Saudara, adalah tradisi Paicea atau Painen, di mana kita mengunjungi saudara kita, mengunjungi kerabat kita, sahabat kita. Mungkin udah lama kita nggak ngobrol sama mereka, kita datang ke rumah mereka, kita ramah tamah, berbagi cerita, dan tidak lupa kita saling berbagi angpau. Buat yang masih bisa menerima angpau ya saudara seperti saya masih bisa menerima angpau. Bercanda. Nah, biasanya itu yang kita tunggu-tunggu. Saudara, mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, Imlek menjadi momen kita paicea ke rumah keluarga kita, saudara kita berkunjung, berkeliling ke rumah mereka. Tetapi tidak dengan Tuhan kita. Yesus mungkin bukan dari keturunan Tionghoa, saudara. Yesus dari keturunan Yahudi. Dia pada saat hidup tidak merayakan Imlek. Tetapi kebiasaan mengunjungi rumah-rumah, paicea, sudah ia lakukan. Sepanjang pelayanannya, ia berkeliling dan berkunjung, saudara. Ia tidak hanya datang ke rumah orang terus dijamu, mendapatkan makanan atau mengharapkan pemberian angpau dari orang yang dijamunya, saudara. Tetapi ketika ia mengunjungi, ia datang ke rumah orang, ia membawa perubahan hidup bagi setiap orang yang ia kunjungi. Matius 4 ayat 23, ayat yang barusan kita baca, itu menuliskan bahwa ia berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat, ia mengajar memberitakan Injil kerajaan Allah, dan juga ia bahkan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Minggu lalu ketika saudara melihat tema hari ini, mungkin semua pada bertanya-tanya, apa sih makna dari tema hari ini, bahasa apa sih? Nah saudara, ini adalah bahasa Yunani, kerugma, didake, terapea. Terus apa maknanya? Makna dari 3 bahasa, 3 kata ini saudara. Izinkan saya untuk membantu kita semua untuk menerjemahkannya dengan bahasa yang sederhana. Saudara, kerugma itu berarti adalah pemberitaan Injil. Kemudian didake itu adalah pengajaran nilai-nilai kehidupan. Dan terapea itu adalah pemulihan atau penyembuhan. Kalau saudara memperhatikan dengan detail yang kita baca, ayat yang kita baca barusan, karya pelayanan Yesus mencakup 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara. Matius 4:23 tadi kita baca bersama-sama, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, itu didake. Kemudian ia memberitakan pengajaran nilai Injil kerajaan Allah, itu kerugma, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa, itu adalah terapea. Jadi sederhananya ini Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil, pengajaran, dan pemulihan. Minimal sekarang kita udah gak bingung lagi dengan tema khotbah hari ini. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus di dunia ini membawa 3 karya ini. Pelayanannya ketika ia datang
ke dunia ini, ia menghadirkan terang. Dan terang itu bentuknya apa? Adalah 3 karya ini. Terang itu hadir dalam bentuk pemberitaan Injil, kerugma, di dalam bentuk pengajaran, didake, dan di dalam bentuk penyembuhan atau pemulihan, terapia. Yesus menghadirkan terang itu tidak abstrak, konkret dan utuh. Dia tidak cuma ngomong aja, tapi ini menjadi gaya hidup dan karakter serta tindakannya dalam menampilkan terang itu. Kedatangan Yesus mulai mengubah dunia yang ada, yang penuh dosa itu menuju kerajaan Allah. Menjadi dunia yang seperti dimaksudkan oleh Allah. Dan bagi setiap orang yang telah menangkap terang itu, maka hidupnya akan diubahkan. Mereka berbalik dari dosa mereka dan melakukan kehendak Allah dan melanjutkan karya Allah itu, yaitu 3 hal ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama coba melihat satu persatu 3 karya yang Yesus kerjakan ketika ia datang ke dunia ini. Yang pertama yaitu kerugma, pemberitaan Injil kerajaan Allah. Ketika Yesus berada di kota Kapernaum, Yesus berkeliling menelusuri tepi danau Galilea. Dan ketika itu ia memberitakan Injilnya. Yesus menyampaikan Injil kerajaan Allah. Kabar baik tentang dimulainya kerajaan di surga di bumi. Mungkin pesannya kurang lebih mirip yang pernah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Pernah saya bawakan juga khotbahnya, yaitu siap ditampi. Pesannya sama dengan yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi apa yang diberitakan Yesus bukanlah bernada ancaman, saudara, melainkan kabar baik. Berita kabar baik bukan ditanggapi dengan takut karena ancaman, melainkan disambut dengan gembira. Yesus tidak pernah memaksa orang untuk menjadi pengikutnya, saudara. Tetapi ia selalu mengundang. Undangan itu bersifat terbuka. Dan 12 murid pertama Yesus menerima undangan Yesus. Kalau saudara pernah mendengar seorang yang bernama Nikodemus, Yesus pernah mengundang Nikodemus untuk menjadi salah satu muridnya. Tapi karena keraguan yang dimiliki, akhirnya Nikodemus menolak undangan itu dan akhirnya pun dia menyesal. Tetapi Yesus tidak memaksa dia untuk, ayo kamu jadi muridku. Tidak, tapi ia mengundang dia. Yesus gak pernah memaksa juga orang untuk percaya sama dia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ia mengundang setiap orang untuk datang percaya kepadanya. Injil tidak selalu dibawa dengan cara yang arogan. Tetapi Injil yang sesungguhnya harusnya dibawa dengan perasaan atau sikap yang rendah hati dan penuh sukacita. Karena itulah Injil itu. Injil itu adalah kabar sukacita, bukan kabar ancaman ataupun sesuatu yang menakutkan. Tapi makna dari Injil sendiri itu adalah kabar sukacita. Jadi ironis kalau kita membawa kabar sukacita, tapi justru itu menjadi kabar yang menyeramkan, bukan lagi kabar sukacita. Keselamatan memang hanya ada di dalam Yesus. Ini adalah hal yang mutlak dan tidak bisa kita nego lagi, saudara. Tetapi keselamatan itu bukan cuman milik kita, tetapi milik semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Dan kita yang mengaku pengikut Kristus dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Karya Yesus yang kedua adalah didake atau pengajaran yang berisi nilai-nilai kehidupan
di dalam kerajaan Allah. Dan kita bisa lihat bahwa karya Yesus tampak di dalam pengajaran yang ia ajarkan kepada para muridnya ataupun kepada para orang banyak. Khususnya kalau kita melihat khotbah Yesus di bukit, itu banyak berisi nilai-nilai pengajaran kehidupan yang Yesus sampaikan dan ajarkan. Salah satunya mungkin kita pernah dengar bahwa sebagai pengikut Kristus harusnya kita atau seseorang dapat menjadi garam dan terang dunia. Saudara, Yesus tidak hanya sebatas memberitakan Injil doang atau cuma ngomong doang. Tetapi Injil itu menjadi pengajaran yang berisi nilai-nilai kehidupan yang ia hidupi dan juga ia ajarkan kepada para pengikutnya. Dan kalau saudara bertanya apa nilai itu? Nilai-nilai itu sudah ada di dalam buku suci ini, yaitu Alkitab kita. Kalau kita bingung atau pengen cari tahu, ada semuanya di dalam ini. Satu sisi kita dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Tetapi satu sisi bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia kalau kita tidak pernah mungkin menyentuh buku suci ini, Alkitab ini. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab ini, bagaimana kita bisa menghidupi nilai pengajaran itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya pada hari Imlek terkenal dengan begitu banyak pantangan atau tahayul-tahayul yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya misalnya kita ada kepercayaan bahwa kita tidak boleh sapu pada hari pertama Imlek ataupun hari Imlek. Artinya kenapa? Karena kalau kita menyapu pada hari Imlek itu memiliki makna kalau kita akan menolak berkat yang akan datang. Jadi rezeki datang kita sapu-sapu sehingga rezekinya nggak jadi datang. Buat kita ya orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, mungkin hanya tersenyum dan tertawa mendengarkan tahayul ini. Namun percaya enggak? Walaupun kita sudah tidak percaya dengan pantangan ini saudara. Tapi percaya enggak percaya, alam bawah sadar kita sedikit banyak terpengaruh dengan tahayul ini. Tanpa kita sadari, percaya atau tidak, kemudian kita cenderung ikut-ikutan untuk tidak sapu pada hari Imlek. Saudara, walaupun hari ini kita tidak mengerti apa yang kita baca dari Alkitab, misalnya saudara berkomitmen pengen menghabiskan Alkitab ini 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian ketika saudara baca sebuah ayat, apa sih artinya ayat ini? Bisa mungkin gak menarik buat saudara, ataupun tidak mengerti apa yang disampaikan, ataupun misalnya apa yang dibaca tidak berhubungan sama sekali dengan kehidupan kita saudara. Sehingga kita mulai bosan mungkin, atau jadi males. Tapi saudara, tanpa kita sadari, sebenarnya jika kita mencoba untuk setia terus, walaupun apa yang kita baca tidak kita mengerti, apa yang kita baca mungkin tidak selalu berbicara dengan kehidupan kita, kita menjadi bosan. Mungkin, kalau boleh saya katakan, mungkin saat ini kita nggak ngerti firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tapi percayalah saudara, suatu hari nanti, jika kita diperhadapkan dengan pergumulan tertentu atau situasi tertentu di dalam hidup kita, percayalah firman Tuhan yang mungkin saat itu saudara tidak mengerti yang saudara baca, itu bisa kemudian tiba-tiba muncul di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara. Karena komitmen dan kesetiaan itu, firman Tuhan itu tertanam di alam bawah sadar kita tanpa kita sadari. Kuncinya
apakah kita mau setia terus belajar pengajaran yang ada di dalam firman Tuhan ini. Kemudian karya Yesus yang ketiga adalah terapia, yaitu pemulihan. Yesus tidak hanya berkarya melalui pemberitaan Injil atau pengajaran, tetapi Yesus menghadirkan kerajaan Allah itu melalui karya pemulihan atau penyembuhan. Dan ini adalah wujud nyata dari kerajaan Allah itu. Karya penyembuhan yang Yesus kerjakan sesungguhnya tidak hanya berhenti pada pemulihan fisik saja, saudara. Memang pada zaman Yesus hidup banyak yang Yesus sembuhkan di dalam kehidupannya secara langsung. Ketika ada orang sakit, Yesus sembuhkan. Ketika ada orang yang kerasukan roh jahat, Yesus pulihkan. Tetapi saudara, pemulihan yang Yesus bawa tidak cuma sampai sebatas fisik saja. Tapi pemulihan itu menembus ke dalam kerohanian manusia. Tidak hanya sekedar sembuh dari penyakit, tetapi Yesus menyembuhkan, membawa pemulihan status keberdosaan manusia. Yang tadinya manusia terpisah dari Allah, tapi Yesus kemudian hadir memulihkan relasi itu. Dosa yang tadinya merenggut kehidupan manusia akhirnya menjadi tidak berdaya lagi karena ada Tuhan Yesus yang memulihkan itu. Saudara, kita mungkin tidak pernah melihat Yesus secara fisik di dalam kehidupan kita. Sehingga dia juga tidak pernah secara fisik menyembuhkan kita yang sedang sakit. Tetapi saudara, ribuan tahun yang lalu, bahkan ketika kita belum ada di dunia ini, Ia telah memulihkan status dosa kita. Menjadi manusia baru. Ketika nyawanya direnggut musuh di atas kayu salib, Ia bangkit untuk membuktikan kalau kemenangan ada di tangannya. Dan kita sendiri sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk membawa pemulihan itu bagi dunia. Dunia mungkin terlalu besar buat kita, saudara. Tetapi minimal kita dipanggil untuk membawa pemulihan di kota di mana tempat kita berada, di Tasikmalaya, di gereja kita, di GKI Sion. Jangan sampai kehidupan kita justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Bukannya membawa pemulihan, tetapi karena kehidupan kita malah membawa sakit hati bagi orang lain. Imlek mungkin menjadi waktu yang pas buat kita, saudara. Kenapa? Mungkin karena pada momen Imlek kita suka berkumpul bersama dengan keluarga kita, sahabat kita. Jika di antara kita saat ini masih ada yang menyimpan sesuatu di dalam hatinya, entah itu unek-unek ataupun ada perasaan sakit hati ataupun masalah dengan entah itu keluarga kita, saudara kita, teman kita. Mungkin Imlek ini bisa jadi momen buat kita pakai untuk memulihkan relasi itu. Pemberitaan Injil, pengajaran dan penyembuhan yang dilakukan Yesus itu merupakan wujud dari hadirnya Sang Terang di tengah dunia. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi setiap kita yang diselamatkan, pemberitaan itu justru adalah kekuatan Allah. Dan ketika murid-murid pertama dipanggil oleh Yesus, bukan mereka yang datang menawarkan diri untuk menjadi pemberita Injil itu. Tetapi
mereka dipanggil dan ditemukan oleh Yesus untuk terlibat di dalam karya besar itu, melakukan pemberitaan Injil itu, pengajaran serta pemulihan itu. Mereka bukan pengangguran, saudara. Mereka punya pekerjaan, mereka sibuk mencari nafkah mereka. Tetapi Yesus dapat meyakinkan mereka tentang sebuah masa depan yang baik di dalam kerajaan Allah. Benar, di dalam perjalanannya mereka masih perlu belajar, mereka masih jatuh bangun, dan bahkan kerap kali sering salah mengerti apa yang Yesus sampaikan. Mereka pernah gagal, mereka bahkan juga pernah meragukan Yesus. Ada yang menyangkal dan bahkan menjual Yesus. Namun Yesus tetap menjumpai dan meneguhkan setiap mereka. Yesus sudah tahu kok sebelum di awal dia datang mencari muridnya, dia sudah tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana karakter murid-murid. Tetapi ia tetap datang kepada mereka, mengundang mereka untuk menjadi muridnya. Saudara, kita tidak jauh lebih baik daripada 12 murid Yesus. Bahkan kalau boleh saya katakan, diri saya jauh tidak lebih baik daripada Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Kita lemah, saudara. Kita tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan itu tidak membuat Yesus tidak jadi memanggil kita, ya saudara. Keberdosaan kita, kelemahan kita tidak membuat Yesus akhirnya nggak jadi untuk memanggil kita untuk menjadi pemberitanya. Tetapi justru di dalam kelemahan kita, di dalam keberdosaan kita, Yesus masih mau memanggil kita untuk menjadi terang itu. Membawa Injil itu, mengajarkan nilai-nilai kehidupan itu dan membawa pemulihan itu bagi sesama kita. Saudara, di momen Imlek ini biasanya kita akan berkumpul bersama dengan keluarga kita. Tadi malam kita makan bersama dan mungkin habis ibadah ini saudara udah berencana akan pergi kemana. Biasanya istilah itu kita kenal dengan paicya atau painien, saudara. Kita akan mengunjungi saudara kita, mengunjungi kerabat kita. Nah, painien ini, saudara, kalau diterjemahkan secara bebas, itu memiliki makna menyembah nien atau menyembah monster yang tadi di awal saya singgung tadi. Atau biasa bahasa populernya paicya, kita mungkin lebih terbiasa dengan kata paicya. Nah, mungkin ada baiknya istilah painien atau paicya ini kalau kita coba gantikan dengan istilah kunjungan kasih, saudara. Ketika nanti Bapak Ibu Saudara beres dari ibadah ini, kita akan berkumpul bersama keluarga kita, mengunjungi. Jadikan momen itu sebuah momen kita memberikan kasih kita. Menjadi momen perjumpaan antara jiwa dengan jiwa sesama kita. Mungkin memperbaiki relasi yang tidak baik. Akhir kata saudara, Imlek atau Chinese New Year yang seringkali terkenal dengan tahyul, pantangan ini, pantangan itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Dapat kita berikan pemaknaan yang baru. Momen Imlek ini bisa kita jadikan momen untuk memberitakan Injil, menjalankan kerugma itu. Mungkin ada keluarga kita yang masih belum percaya kepada Tuhan, masih belum mengenal Tuhan, sahabat kita. Ketika kita berkunjung ke tempat mereka, jadikan momen itu sebagai momen untuk memberitakan Injil itu. Dan kemudian jadikan momen itu juga untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan itu bagi anak-anak kita, bagi keponakan kita, bagi saudara kita. Dan jadikanlah itu juga sebagai tempat kita bisa memulihkan
relasi yang ada. Saudara, biasa Imlek kita akan saling mengucapkan kongsi facai kepada sesama kita, kongsi facai. Nah, kongsi facai ini memiliki makna selamat menjadi kaya. Mungkin sebaiknya daripada kita mengucapkan selamat menjadi kaya atau kongsi facai, ada baiknya kalau kita mengucapkan kongsi fakwang yang memiliki makna selamat menjadi terang. Sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini. Menjadi terang bagi sesama melalui pemberitaan Injil kita. Melalui pengajaran nilai-nilai kehidupan kita. Dan melalui pemulihan relasi kita. Maka marilah kita terus memberitakan kerugma itu. Mengajarkan Injil-Injil nilai kehidupan itu. Dan juga membawa pemulihan itu bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan Kau boleh berikan kami sekali lagi kesempatan untuk datang kepadamu, beribadah dan juga mendengarkan firman-Mu di hari momen yang spesial ini ya Tuhan, hari Imlek. Tuhan, hari ini kami diingatkan ya Tuhan, ketika kami merayakan Imlek ini, kami kiranya boleh bisa menjadi agen untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Kami boleh membawa atau mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang Kau ajarkan kepada saudara kami. Dan juga kami boleh membawa pemulihan bagi sesama kami. Kiranya dengan makna baru ini ya Tuhan, setiap tahun ketika kami merayakan Imlek, ketika kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, dengan sahabat kami boleh membawa kerugma itu, kami boleh membawa didake itu, mengajarkan nilai kehidupan itu, dan kami boleh menjadi terapea itu, membawa pemulihan bagi sesama kami. Pakailah kami yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebuah firman Tuhan yang memberikan kita sukacita, kongsi fakwang. Artinya mari kita sama-sama menjadi terang, kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, kita sama-sama menjadi berkat dan bisa memberitakan Injil. Jemaah sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri, mari kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaah sekalian, kita juga diberikan kesempatan pada hari ini kita sama-sama bisa mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan, memasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia di dalam gereja ini.
kembali kita diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak terang. Biarlah kami boleh memberitakan terang itu ya Tuhan pada saudara-saudara kami yang lain. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah pengurus gereja boleh mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang terkumpul menjadi berkat bagi gereja-Mu dan bagi masyarakat sekitar kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Kami juga berdoa ya Tuhan bersyafaat bersama-sama pada saat ini bagi bangsa dan negara kami. Di dalam banyak bencana alam dan banyak peristiwa, biarlah Tuhan akan memimpin dalam pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Untuk TNI dan Polri, mereka boleh menjaga keamanan dan situasi dengan baik sehingga negara ini boleh berjalan dengan baik. Dan pada waktunya nanti ya Tuhan ada pemilu di tahun 2024. Dalam tahun politik biarlah Tuhan akan memimpin, setiap kami boleh memilih dengan bebas dan rahasia ya Tuhan. Kami juga berdoa bersyafaat bagi gereja-Mu, biarlah ya Tuhan dalam tahun misi pelayanan 2023 dan 2024, yaitu pelayanan yang inspiratif, biarlah Tuhan akan memimpin setiap jemaat-Mu ya Tuhan boleh melayani Tuhan dimanapun dan bagaimanapun caranya di tempat ini ya Tuhan, supaya misi ini boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit ataupun dalam situasi ekonomi yang sulit, biarlah Tuhan akan memimpin mereka, memberikan pada mereka jalan keluar dan memberikan pada hati kami untuk membantu mereka dalam dana maupun dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu Doksologi Segala Puji Syukur. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, kiranya ibadah kita pagi ini boleh menginspirasi kehidupan kita. Hidup kita boleh menjadi inspirasi bagi dunia, boleh memberitakan Injil itu, boleh membawa pengajaran nilai-nilai kehidupan kerajaan Allah itu, dan juga boleh membawa pemulihan bagi dunia ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.
Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan bersaat teduh. Warta Jemaat. Persekutuan Komisi Wanita dilaksanakan hari Jumat pukul 6:30 malam secara onsite di gedung gereja. Hari Sabtu, Komisi Remaja akan mengadakan hangout bersama. Informasi lebih lanjut akan diberitahukan melalui WhatsApp grup Komisi Remaja. Ibadah umum hari Minggu dilaksanakan pukul 7 dan pukul 9. Jemaat dapat beribadah di gedung gereja atau mengikuti ibadah secara live streaming di YouTube channel GKI Sion. Minggu depan, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 9 pagi di ruang kelas sekolah minggu. Anak-anak diundang hadir beribadah di gereja. Jemaat sekalian, ada warta tambahan. Yang pertama, akan segera dibuka pelatihan bagi jemaat GKI Sion untuk menyusun dan menyampaikan renungan. Jadi jemaat sekalian yang ingin belajar untuk bagaimana menyusun dan menyampaikan renungan, harap mendaftar kepada penginjil Timotius Sugianto. Pendaftaran paling lambat tanggal 29 Januari 2023. Pelatihan akan diadakan jika ada minimal 5 orang yang mendaftar. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat persekutuan antara jemaat dan juga penjangkauan kepada anggota keluarga atau kerabat jemaat, maka gereja akan mengadakan persekutuan di rumah jemaat. Persekutuan di rumah jemaat ini akan diadakan setiap 1 kali dalam 1 bulannya, tepatnya pada hari Rabu ketiga, di minggu ketiga, jam 7 malam di rumah jemaat, yang satu ke rumah jemaat yang lainnya. Secara bergantian mulai bulan Februari 2023. Karena itu Majelis Jemaat mengundang anggota jemaat GKI Sion untuk berkenan menyediakan rumahnya untuk diadakan persekutuan jemaat. Bagi saudara yang bersedia menyediakan rumahnya untuk dipakai dalam ibadah PA ini, silakan bisa menghubungi kepada penginjil Romeo atau penginjil Timotius Sugianto. Kemudian yang ketiga, formulir pemilihan majelis yang telah diisi dapat dikumpulkan paling lambat pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Bagi anggota jemaat yang belum mendapatkan formulir dapat mengambil di meja di dekat pintu masuk. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Diaken Lydia Evalina. Demikianlah warta pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Sinien Kwailo. Semoga kita semua diberkati Tuhan selalu. Amin.